Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Gema takbir, tahmid, tasbih dan tahlil telah menggema di seluruh penjuru tanah air, melafalkan kata-kata suci yang juga merupakan perintah Rasulullah. Zayyina idakumul bitakbiri, hiasilah hari rayamu dengan takbir. Semua ucapan ini merupakan ungkapan rasa syukur kaum muslimin kepada Allah terhadap hari kemenangan yang alhamdulillah kita telah dapat menyelesaikan kewajiban kita selaku muslim, yaitu saum sebulan penuh. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Rasa syukur juga harus tiada hentinya disampaikan, mengingat walaupun kita ketahui bahwa saat ini negara kita sekarang sedang mengalami tekanan ekonomi dan berimbas kepada masyarakat, terutama bagi yang kehilangan pekerjaan. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dengan suasana yang nyaman. Kita bisa sholat di lapangan-lapangan sebagaimana biasanya. Kalimat takbir yang kita ucapkan secara bersama-sama dan dengan suara khusyuk di hari yang mulia ini merupakan pengakuan atas kebesaran Allah. Kita meyakini betul bahwa manusia adalah makhluk ciptaannya yang diciptakan semata-mata untuk beribadah kepadanya. Kita sadar betul Allah lah yang telah menyediakan berbagai keperluan hidup manusia dan menyiapkan seperangkat aturan yang harus dituruti oleh manusia supaya membawa keselamatan di dunia dan akhirat. Adapun kalimat tasbih dan tahmid yang kita ucapkan bertujuan untuk mensucikan Allah dari segenap hal yang berhubungan dengannya. Kemudian tahlil yang diucapkan bertujuan untuk memperkuat keimanan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya. Dia adalah zat yang maha segalanya. Kita dan semua makhluk yang ada di jagat raya tunduk dan bergantung kepadanya. Betapa pentingnya penajaman akidah kita, karena secara kasat mata pendangkalan akidah dapat kita lihat dan rasakan setiap hari, dari mulai terbit matahari sampai terbit lagi matahari. Tantangan pendangkalan akidah dapat kita saksikan dengan mata telanjang, terutama melalui pengaruh media. Kaum muda dan anak-anak kita tantangannya semakin berat dalam menangkal pendangkalan akidah. Oleh karena itu, pembangunan fondasi akidah harus menjadi fokus concern kita, supaya kita dan keturunan kita semakin yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diakui dan diridhoi Allah. Inna dina indallahil Islam. Kita harus yakin bahwa Islam adalah ajaran yang sempurna dan penuh dengan keadilan dan toleransi kecuali dalam akidah. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, kita sebagai hambanya dituntut untuk mengabdi dan berbakti kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah kewajiban asasi manusia, yaitu diciptakan untuk mengabdi dan berbakti kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bulan Ramadan yang baru saja berlalu banyak mengandung pelajaran hukum dan hikmah serta faedah dan fadilah. Ramadan laksana sebuah madrasah yang mengajarkan manusia untuk menjadi hamba yang berkualitas. Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari perjalanan selama Ramadan ini. Selama bulan Ramadan misalnya, banyak hal yang semula halal menjadi haram. Saum Ramadan mengajarkan kita berempati kepada orang miskin dan orang terlantar. Karena di dunia ini banyak orang yang tidak merasakan lapar dan hidup berpoya-poya.
apalagi hartanya berasal dari korupsi triliunan rupiah yang sudah barang tentu dampaknya akan menyengsarakan rakyat banyak. Ramadan mengajarkan kita ikut prihatin terhadap keadaan sekeliling. Dengan Ramadan kita diajarkan untuk bersikap prihatin dan hemat. Apabila kita rinci sebagian dari renungan kita terhadap bulan Ramadan, maka didapatlah beberapa pesan yang patut direnungkan. Pertama adalah pesan moral, tahzibun nafsi. Ini adalah musuh terbesar manusia, yaitu menahan hawa nafsu, sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah, rajana minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Qalu wa mal jihadul akbar? Qala jihadul qalbi. Kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar. Mereka bertanya, apakah jihad yang lebih besar itu? Beliau menjawab, jihad hati. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa manusia dibekali nafsu dan naluri sejak lahir, yaitu amarah, pengetahuan, dan syahwat. Dari ketiganya, syahwat merupakan naluri yang paling sulit dikendalikan dan dibersihkan. Imam Ghazali berkata bahwa pada diri manusia terdapat 4 sifat. 3 sifat diantaranya berpotensi mencelakakan manusia, sementara 1 sifatnya lagi berpotensi mengantarkan manusia menuju pintu kebahagiaan. Pertama, sifat kebinatangan atau bahimah. Manusia yang seperti ini biasanya menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisinya tanpa rasa malu. Dan ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita. Perilaku anomy of success telah menggejala di lingkungan kita tanpa memperhatikan lagi hukum haram halal atau melanggar aturan negara dan melanggar kebiasaan dalam pergaulan yang baik. Yang penting dapat menguntungkan dirinya sendiri. Fenomena seperti ini bukan berkurang, bahkan sekarang semakin merajalela. Rasa malu mereka sudah tidak ada lagi, seolah-olah perbuatan mereka adalah perbuatan yang baik, paling tidak perbuatan biasa. Kedua, sifat buas subuhiyah. Sifat ini ditandai dengan banyaknya kezaliman dan sedikit keadilan. Orang yang berkuasa, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, atau the power, berbuat sekehendak hati dan menggiling yang lemah. Hukum sangat tumpul apabila berhadapan dengan orang yang berkuasa, the power atau orang elit, tetapi tajam apabila berhadapan dengan orang yang lemah, the powerless atau orang elit. Dalam banyak hal manusia yang satu menjadi serigala manusia yang lainnya, homo homini lupus. Kesewenang-wenangan dan ketidakadilan yang semakin masif akan mengakibatkan rusaknya tatanan sosial dan hukum, dan akibat selanjutnya suatu negara akan mengalami hal yang tragis, yaitu kehancuran. Rasulullah pernah bersabda, akan datang kehancuran kepada suatu bangsa apabila hukum ditegakkan secara diskriminatif. Apabila hukum berhadapan dengan orang elit, maka hukum tidak berdaya. Akan tetapi manakala berhadapan dengan orang elit, hukum akan bekerja dengan tajam. Sifat ketiga yaitu sifat syaitonia. Penanda sifat ini adalah mempertahankan hawa nafsu yang menjatuhkan martabat manusia. Apabila ketiga sifat tersebut lebih dominan dalam suatu tatanan masyarakat, maka akan terjadi perubahan yang sangat mengkhawatirkan. Keadilan tergusur oleh kezaliman, hukum dapat dibeli, undang-undang dapat dipesan dengan dolar. Sulit membedakan antara hibah dengan suap. Penguasa lupa terhadap tanggung jawab. Rakyat lupa dan tidak sadar terhadap kewajibannya kepada negara. Keburukan semakin merajalela dan kebaikan semakin terasing. Ketaatan dikalahkan oleh kemaksiatan. Pemerintahan berjalan dengan serampangan sehingga rakyat dikorbankan dan sebagainya. Sifat yang kita harapkan adalah sifat yang keempat, yaitu sifat rububiyah. Sifat ini ditandai dengan keimanan, ketakwaan, dan kesabaran yang telah dibina selama Ramadan. Dengan memiliki sifat ini, maka manusia akan bahagia. Ketika rububiyah tertanam dalam hati, maka jalan hidupnya akan disinari oleh cahaya Al-Quran dan perilakunya dihiasi budi pekerti yang luhur. Setelah Ramadan, manusia itu akan menjadi insan mutakin, dan pada hari raya ia akan menampakkan 3 hal
sebagai pakaiannya, yaitu menahan diri dari hawa nafsu, memberi maaf, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfiqu fis sarra'i wad dharra'i wal kazibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik pada waktu lapang maupun sempit, serta orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Pesan kedua yang dapat disampaikan adalah pesan sosial. Pesan sosial ini dapat terlihat manakala bulan Ramadan akan berakhir, ditandai dengan semaraknya kaum muslimin membayar zakat fitrah. Dengan membayar zakat kepada asnafut samaniyah, terutama kepada fakir miskin, akan semakin memeratakan tali silaturahim dan meningkatkan semangat berbagi kepada sesama kaum muslimin. Pembayaran zakat fitrah termasuk salah satu sarana komunikasi antara si kaya dan si miskin, sehingga kesadaran untuk saling menolong antara keduanya akan terjalin. Sekaligus pembayaran zakat fitrah ini akan menghapus dosa-dosa kita dan dijamin masuk surga. Sementara bagi si penerima akan mendapatkan bantuan yang sangat bermanfaat. Betapa pentingnya pemberdayaan hasil zakat fitrah dari kaum muslimin, mengingat dari sinilah kita bisa melakukan pemberdayaan ekonomi umat yang miskin, sekaligus menguatkan akidahnya. Karena kita tahu bahwa pendangkalan akidah bahkan pemurtadan sering terjadi karena iming-iming harta terhadap saudara kita yang miskin. Untuk itulah kita harus bahu-membahu memberdayakan hasil zakat ini guna menolong saudara kita yang miskin. Keengganan membayar zakat dari orang yang mampu akan berdampak tergadaikan akidah saudara kita yang kurang mampu. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Pesan terakhir yang dibawa dalam bulan Ramadan adalah pesan jihad. Pengertian jihad yang utuh adalah mengecilkan arti segala sesuatu yang dimilikinya demi mendapat keridhoannya, mendapatkan pahala serta keselamatan dari siksanya. Jihad dari segi niatnya adalah mengorbankan segala yang dimilikinya, baik tenaga, harta, bahkan jiwa untuk mencapai keridhoannya. Jihad seperti ini sangat diperlukan di negara kita dibandingkan dengan mengangkat senjata tanpa tujuan yang jelas. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'ad zalikal fawzul azim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari azab pedih? Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Allah pasti mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai serta menempatkanmu di tempat tinggal yang baik dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Surat As-Saff ayat 10-12. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari berbagai dimensi Ramadan tadi, maka sebetulnya inti kehidupan kita di dunia adalah semata-mata untuk mengabdi kepada Allah dengan pengabdian yang paripurna dan terus-menerus. Bukankah tujuan kita adalah untuk mencari kebahagiaan? Maka jawabannya, agamalah yang pasti memberikan jaminan kebahagiaan. Walaupun kita sadari bahwa manusia mendapatkan kebahagiaan itu manakala kaya, jabatan tinggi, dan gelar yang tinggi. Tetapi ingat, semuanya itu hanya fata morgana. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tab'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sebagai manusia kita harus pandai bermuhasabah.
Apakah amal soleh kita sudah cukup untuk dipetik di hari kiamat nanti? Maka dengan pelaksanaan saum Ramadan ini, mudah-mudahan dapat menambah kuatnya keyakinan kita untuk meraih ridho Allah serta maghfirahnya, yaitu mendapat jaminan ghufirallahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, demikianlah pesan-pesan moral dari Ramadan. Mulai Syawal ini marilah kita memulai dengan mengendalikan diri, silaturahim dan peka terhadap sesama muslim. Songsonglah masa depan nanti di kampung abadi dengan mengerjakan amal soleh dan kebajikan lainnya. Mudah-mudahan kita selalu dihindarkan dari keinginan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.